Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan lagi kisah dari kota Tegal, Jawa Tengah. Kasus ini sempat menyita perhatian publik karena penemuan tubuh seorang wanita di dalam area persawahan. Miris dan tragis apa yang dialami oleh wanita ini. Bagaimana kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, warga desa Dukuturi, Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sosok tubuh manusia tanpa identitas di sebuah saluran irigasi area persawahan. Penemuan ini pun sangat membingungkan warga karena mereka tidak ada yang mengetahui asal-usul dari sosok tersebut. Semua ini bermula ketika ada seorang petani ingin pergi ke lahan persawahannya sekitar pada jam 6 pagi. Kemudian dia pun berjalan melintasi sebuah parit yang berisikan genangan air. Di sana dia melihat ada sesuatu yang mengambang. Karena merasa penasaran, dia pun berusaha mengaitkannya dengan sebuah kayu. Saat itu terlihat jelaslah ternyata itu adalah tubuh seorang wanita yang ditemukan dalam keadaan tertelungkup. Kemudian dia pun segera melaporkan temuannya itu kepada kepala desa yang bernama Hartoyo, lalu melanjutinya kepada pihak kepolisian Polres Tegal. Saat Satreskrim Polres Tegal sampai di TKP, mereka pun langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Penemuan ini pun menarik perhatian warga sekitaran saat berjalannya evakuasi kepada korban. Di sana, polisi pun menemukan barang bukti berupa pakaian korban. Kemudian mereka pun segera membawa tubuh korban ke Rumah Sakit Dr. Soselo Slawi untuk dilakukan pemeriksaan. Dan hasil dari pemeriksaan itu mendapati adanya tanda kejahatan yang dialami oleh korban. Selain itu, terdapat fakta baru jika korban pun dalam kondisi hamil 6 bulan. Tetapi, hingga pada sore harinya, belum juga ada keluarga yang mengakui kehilangan sanak keluarganya. Polisi pun memutuskan untuk menyebarkan foto dan ciri-ciri fisik dari korban melalui sosial media. Hingga pada akhirnya, berita ini pun sampai kepada pihak keluarga korban. Keesokan harinya, tepatnya hari Minggu siang, salah satu keluarga korban datang ke rumah sakit untuk mengenali ciri-ciri fisik dari korban. Keluarga pun mengenalinya yang ternyata benar jika korban ini adalah Narti Duyanti berusia 19 tahun, warga desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Narti adalah anak kedua dari pasangan Bapak Sadari dan Ibu Toipah yang bekerja sebagai TKW di negara Malaysia. Wanita kelahiran 5 Agustus 2003 ini dikenal sebagai sosok yang baik, sopan, dan suka menolong kepada siapapun. Narti juga merupakan seorang mahasiswi, sekaligus dia bekerja sebagai petugas tensi darah keliling. Karena mendapati pekerjaannya yang jauh dari rumah, dia pun tinggal di sebuah rumah kos yang berada di Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Margaganda, Kota Tegal. Saat pihak keluarga mengetahui jika korban meninggal dalam kondisi hamil, mereka pun sangat terkejut dengan kabar tersebut. Dia tidak pernah bercerita apapun kepada keluarganya. Kakek korban yang bernama Tabun meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku lalu menghukumnya seberat-beratnya, karena mereka tidak menyangka jika hidup cucunya berakhir dengan kondisi mengerikan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, tubuh korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga lalu dibawa ke rumah orang tuanya untuk dikebumikan. Kedatangan korban disambut isak tangis dari pihak keluarga. Bahkan nenek korban yang bernama Tanzia sempat pingsan saat korban akan disemayamkan. Setelah diselidiki lebih lanjut dari para saksi, ternyata pada malam sebelum penemuan tubuh korban, ada salah satu penjual angkringan di depan rumah kosnya korban melihat korban dijemput oleh seorang pria menggunakan sepeda motor.
Setelah mendapati informasi dari pihak keluarga dan para saksi, dugaan kasus kejahatan ini pun mengarah kepada orang terdekat dari korban. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, sekitar pada jam 15.00 sore harinya, polisi berhasil mengamankan seorang pria bernama Aji Setiawan berusia 28 tahun yang ditangkap di rumah korban. Dia merupakan warga desa Beduk RT 28 RW 6 Kabupaten Tegal. Dia pun memiliki profesi sebagai tukang rongsok dengan pendapatan 30.000 per harinya. Saat ditangkap, dia seolah-olah tidak mengetahui tentang kasus ini dan berusaha untuk menghindari tuduhan polisi. Kemudian dia pun dibawa ke Polres Tegal untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, akhirnya Aji pun mengakui jika dialah pelaku kejahatan ini yang merupakan pacar korban sendiri. Dia tega menghabisi kekasihnya lantaran kesal dengan sikap dari korban. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu HP dan tas milik korban. Selain itu, polisi pun berhasil mengamankan sepeda motor milik pelaku. Aji mengaku bahwa mereka berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Dari hubungan itu ternyata korban hamil dan dia terus-menerus meminta pertanggungjawaban kepada pelaku. Namun karena pelaku belum memiliki uang dan pendapatannya pun masih sedikit, tetapi korban tetap memaksanya, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Karena merasa sudah kesal dengan perilakunya setiap hari, selalu meminta pertanggungjawaban, akhirnya timbullah niat jahat di dalam pikirannya. Sebenarnya saat penangkapan ini banyak membuat pihak terkejut, karena Aji selaku kekasih korban, semenjak dimana korban dinyatakan menghilang, dialah yang berperan aktif mencari lalu menanyakan kepada pihak keluarga, bahkan sampai ke rumah sakit. Dan ternyata itu hanyalah sandiwara untuk menutupi kejahatannya. Pada tanggal 4 Maret 2022, sekitar pada jam 21.30, pelaku menjemput korban di rumah kosannya menggunakan sepeda motor. Lalu mereka berdua pergi ke sebuah tempat yang berada di Pasar Margadana untuk makan malam. Setelah selesai, pelaku pun mengajak korban untuk berjalan-jalan berkeliling kampung. Saat berada di tempat sepi, yaitu area persawahan desa Dukuturi, kemudian pelaku pun menghentikan motornya dan mereka pun berdebat masalah kehamilan korban. Dari keributan itu, pelaku menjadi gelap mata lalu mendorong korban hingga terjatuh ke sawah. Setelah itu, dia pun langsung menggenggam korban yang membuat korban kehabisan nafas dan meninggal dunia. Setelah memastikan korban sudah tidak berdaya, pelaku pun menyimpan korban ke saluran irigasi di dekat situ, lalu pergi meninggalkan TKP pada jam 1 malam. Keesokan harinya, pelaku pun sempat datang ke rumah kosan seolah-olah dia mencari keberadaan korban dengan menanyakan kabarnya kepada teman-teman korban melalui pesan WhatsApp. Setelah mengetahui korban sudah meninggal dunia, pelaku pun berpura-pura datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban bersama dengan saudaranya. Kemudian dia kembali ke rumah kosan korban untuk mendengar penjelasan tentang kejadian ini dari teman-temannya. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Akibat dari perbuatannya, kini pelaku diancam dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP, serta pelaku pun terjerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Guys, di sini gua mau menitik beratkan kepada pihak pria. Jika kalian ingin nakal, terserahlah, itu hak kalian, segala resiko dan dosa kalian yang tanggung. Tetapi bersikaplah sebagai kesatria. Kalau memang kalian sudah merusak seorang wanita hingga hamil, kalian harus bertanggung jawab dan gentleman. Kalian lupa jika pria pun terlahir dari rahim seorang wanita.
Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?